Dinikahi Duda Galak. Bab 8 dan 9. Penulis Neng Neng. Kusukai hening yang menusuk jantung dan mengoyak hati. Di antaranya, kurasakan sakit teramat hingga tidak seorang pun tahu gemuruh rasaku. Kusembunyikan isi hatiku di dalam relung hatiku yang paling dalam. Tidak kubiarkan siapapun tahu. Bahkan, bulu mata ini pun tidak kuizinkan dia mengetahui penderitaanku. Walau pada kenyataannya, dia seringkali menahan buliran tetesan yang tidak bisa aku bendung. Kadang, ada kalanya aku begitu menggilai keheningan. Hening yang pada akhirnya mampu mengantarkan aku tertidur di samping tubuh yang tengah tergolek di sampingku. Lambat, hening masih menjalar. Kutatap wajah sayu itu. Lalu, perlahan kuusap pipinya perlahan, tanpa berniat mengusik tidur lelapnya. Ibu, jika waktu bisa kuputar, maka ingin kuulang kembali masa-masa itu. Masa di mana begitu cerewetnya dirimu. Masa di mana engkau mengejarku dengan sepiring makanan kesukaanku. Karena aku selalu susah untuk makan. Ibu, jika aku mampu membeli surga, maka aku akan belikan surga itu untukmu. Wajah lelahmu, peluhmu, kesahmu, membuatku tidak bisa menghentikan segala upaya untuk membuatmu sehat kembali. Tanpa terasa, air mataku menetes menelusuri pipiku. El, kau menangis lagi? Kenapa kau cengeng sekali? Tiba-tiba ibu membuka matanya, lalu bangkit dan menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang rumah sakit. Ibu, aku menggeleng perlahan, mencoba menahan air mata yang hendak terjun kembali. El, ibu ingin bertemu ayahmu, ucap ibu dengan tatapan sendunya. Akan aku panggilkan dokter, Bu. Aku segera berdiri, berniat memanggil dokter Andi. Aku merasa jika sedang terjadi sesuatu pada ibuku. Bukan dokter Andi. Ibu menggeleng, lalu tersenyum samar. Aku mengernyitkan keningku bingung. Ayahmu. Ibu ingin ke makam ayahmu, ucap ibu lagi, membuatku kembali tertegun. Ibu, beristirahatlah, ujarku sambil mengusap-usap lengan ibu. Kenapa aku tidak diperbolehkan untuk menemui cinta pertamaku? Ibu tersenyum, lalu beranjak hendak turun, menggantungkan kakinya di antara ranjang dan lantai, kemudian menggunakan sandalnya. Ibu masih sakit. Sebaiknya ibu beristirahatlah. Aku menahan tubuh ibu, berharap ibu tetap pada posisinya. Tidak, ibu ingin ke makam ayahmu. Ya, walaupun ibu tahu, sebentar lagi ibu akan segera menemui ayahmu di tempat lain. Ibu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dek, ada rasa yang begitu menusuk di dalam hatiku. Aku menarik napas panjang, lalu mencoba memapah tubuh ibu. Kami berjalan melewati koridor rumah sakit. Sesekali, ibu menghentikan langkahnya. Beberapa perawat menyapa ibu, karena sudah terlalu lama ibu tinggal di rumah sakit ini, membuat ibu dikenal beberapa pegawai medis di sini. Tiba di makam ayah, ibu berjongkok sambil menaburkan bunga di atas makam ayah. Ibu tersenyum, lalu merapalkan sesuatu yang entah apa. 20 menit berlalu. Sayup, mata ibu seperti orang yang mengantuk. Aku segera menarik tubuhnya perlahan, lalu segera memapahnya kembali untuk membawanya kembali ke rumah sakit. Berjalan bergandengan bersama ibu, membuatku kembali mengingat masa kecilku. Aku tumbuh, besar, hanya berdua dengan ibu. Sementara ayah sudah kembali duluan menghadap sang pencipta. Ibu menghentikan langkahnya, merentangkan kedua tangannya, lalu menghirup udara sebanyak mungkin. Ibu mengeluarkannya. Ibu melakukan kegiatan itu berulang-ulang. Aku memperhatikannya dengan senyum mengembang. Selama beberapa tahun, ibu dikurung di ruang rawat. Pasti sangat membosankan baginya. Sementara itu, sinar mentari menerpa tubuh ibu, memberinya kehangatan agar menjadi lebih kuat. Ibu suka jalan-jalan seperti ini?
Tanyaku sambil kembali menggandeng bahunya, mengajaknya kembali berjalan perlahan. Suka, ibu menganggukkan kepalanya. Lain kali, ajak ibu jalan-jalan lagi, pintanya sambil mengedarkan pandangan. Setelah ibu sembuh, kita akan berjalan kemanapun ibu mau. Perlahan aku mengusap air mataku yang hampir terjatuh. Rasanya begitu sakit, karena aku tahu sulit bagi ibu untuk sembuh. Ditambah usia ibu sekarang yang sudah sangat senja. Harapan untuk bisa sembuh mungkin hanya tinggal harapan saja. Meski aku tahu tidak ada yang tidak mungkin bagi Sang Pencipta. El, ibu menoleh ke arahku. Iya bu, aku membalas tatapan ibu hingga pandangan kami berdua beradu. Kulihat juru mata ibu sudah mengembun. Kapan kamu akan menikah? Tanyanya lagi, membuatku keluh. Setelah ibu sembuh, lagi-lagi jawaban itu yang bisa aku ucapkan. Ibu hanya ingin, sebelum ibu pergi, kamu sudah menemukan pendampingmu. Ucapnya lagi, kembali berjalan tertatih, meninggalkan aku yang masih tertegun. Seandainya dari dulu sudah ada pria yang bisa menikahiku, mungkin dari dulu aku sudah menikah. Tapi apalah daya, kesibukan yang begitu padat membuatku lupa untuk memikirkan tentang jodoh. Di tempatku bekerja, bukan tidak ada pria yang mendekatiku. Hanya saja, entah kenapa, tapi rasanya aku hanya ingin tetap fokus menjaga ibu. Aku tidak ingin pikiranku terbelah untuk ibu dan untuk kekasihku. Perlahan, aku menyusul langkah ibu. Aku kembali mendampingi ibu, hingga kami tiba kembali di rumah sakit, dan aku sudah kembali menidurkan ibu di tempat tidurnya semula. Siang, El. Dokter Andi masuk ke dalam ruangan dengan satu orang perawat di belakangnya. Siang, dok. Aku membanggutkan kepalaku. Sementara ibu, kulihat ibu tengah memejamkan matanya. Dari mana? Tanya dokter Andi menatapku dan ibu bergantian. Kami dari makam ayah, jawabku. Menatap dokter Andi dengan senyuman getir. Dokter Andi tidak bergeming. Dia langsung memeriksa kondisi ibu. Sejenak, dokter Andi mengernyitkan keningnya, lalu menatapku. El, bisa bicara sebentar? Dokter Andi keluar dari ruangan. Aku mengikutinya dari belakang. Sementara ibu, sepertinya ibu langsung tertidur.